Amma ba'du. Tidak ada yang punya kitab ini. Nanti tak kasih kalau banyak di pondok. Karena kemungkinan orang ngaji tidak bawa kitab itu kemungkinannya dua. Yang pertama ya tidak punya kitab. Yang kedua saking cerdasnya orang. Tanpa pegang kitab langsung masuk. Mudah-mudahan seperti itu. Amin. Kita ngaji kitab kecil-kecil mawon. Yang penting diridhoi oleh Allah manfaat ilmunya. Fahadhihi niki kitab jenggot yang pernah mondok bisa nanti baca ini. Fahadhi moko utawi iki kang bakal hadir yang akan kita bahas ini, bilang Imam Sya'roni pengarangnya, Wasiyatul Mustafa, disebut kitab Wasiyatul Mustafa. Wasiat itu artinya nggih wasiat. Al Mustafa itu artinya yang dipilih. Wasiat pilihan dari Rasulullah. Alaihi salatu wassalam. Alaihi muga iku tetep ing atase Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan selalu dan selalu opo as-salatu, rahmat ta'zim, rahmatnya Allah, wassalamu dan keselamatan dari Allah itu alaihi senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholawat itu kalau merujuk di ayat Al-Quran itu yang terkenal dengan semua apal ayatnya itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Baru ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah kebaikan, perintah sholat, perintah zakat, perintah haji, puasa dan seterusnya. Itu Allah biasanya, bukan biasanya. Saya itu menemukan di Al-Quran, jenengan tidak percaya boleh, tapi koyoknya bener saya ini. Karena saya membaca Al-Quran itu kalau perintah-perintah sholat itu Allah hanya menyuruh. Aqimus sholah baru wa'atuz zakah. Allah itu cuma merintah, tidak ngasih contoh. Puasa juga gitu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kuwajibkan. Allah apakah puasa? Oh enggak perlu, Allah kok pakai puasa. Tapi beda dengan ayat yang menjelaskan tentang sholawat. Itu dimulai dengan huruf taukid, innallaha. Pengukuhan. Gampangannya sumpah lah. Sungguh temen, aku Allah dan semua malaikatku itu senantiasa membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah melakukan membaca sholawat itu sendiri. Sholawatnya Allah gimana? Wallahu a'lam, tidak ada yang tahu. Yang jelas kalau di kitab-kitab tafsir itu menjelaskan sholawatnya Allah kepada Nabi Muhammad itu artinya guys, doa untuk Rasulullah, pengampunan dan seterusnya dan seterusnya. Kalau sholawatnya malaikat kepada Rasulullah, permintaan ampun untuk Rasulullah. Rasulullah yang Rasulullah itu masih didoakan oleh Allah, didoakan oleh malaikat. Baru dilanjutkan kalau kita orang-orang yang beriman, maka bacalah sholawat seperti sholawatnya Allah dan malaikat yang senantiasa membaca sholawat kepada Rasulullah. Teksnya bebas, makanya semua termasuk kiai-kiai pondok pesantren, termasuk kiai saya juga itu kalau nasihatin yang banyak baca sholawat itu karena sholawat itu paling ringan dibaca kapanpun itu bisa. Yang kedua pasti gini kalau wiritan, saya itu kadang didatangin orang minta wirid macem-macem, dikira saya itu sakti atau gimana gitu. Kadang kita itu malu tapi bagus masih mau datang ke orang pinter ngaji itu kan. Kayak orang dagang terus minta laris dagangannya minta wirid.
Bong saya aja dagang bolak-balik bangkrut tuh. Jadi mau ngasih itu ya gimana orang-orang. Jadi saya itu tiap ada orang ke rumah, ya banyak sekarang itu. Saya itu sudah kayak orang tua, banyak orang-orang ke rumah. Terus lapor masalah gini-gini, dikira terus saya juga ndak punya masalah apa. Ya sama sebetulnya. Makanya Allah itu memberikan kita senjata ketika kita sabar dan syukur. Wis intinya itu, ketika kita dapat nikmat, walana beluannakum bisyai walana beluannakum bisyar bi khairim napa niku lho. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Semua yang kita jalani kehidupan di dunia baik atau buruk itu semua fitnah, cobaan dari Allah. Ketika kita dapat kebaikan, kalau sombong yaitu masuk jurang, masuk neraka juga. Sangunya orang yang dapat kebaikan itu syukur. Sangunya orang yang dapat keburukan nggih sabar. Berarti tiap hari kita itu dapat musibah, dapat cobaan dari Allah. Nah, paling manjur, paling ampuh nggih wis maca sholawat itu aja. Sama biasanya suruh sering-sering baca Quran. Sudah itu wasiat yang paling top itu, tidak ada yang lain. Kalau ngasih yang lain-lain malah keliru-keliru nanti. Al-Quran itu sesuai hadisnya Rasulullah. Dan saya kalau Al-Quran tuh mungkin yang jenengan yang sudah lama di sini, kalau tahu rumah saya itu 2006 ditawarin rumah, ini cerita Al-Quran gitu. Hadisnya Rasulullah kan nawiru buyutakum bisolah watilawatil Quran. Saya itu percaya betul dengan hadis itu. Nggih, kita semua tentu percaya nggih, samalah sama percayanya. Tapi saya sudah buktikan. Saya 2006 itu beli rumah ya di situ perumahan Sumbir Indah itu. Itu masih belinya 2008, ditawari 2006 di hutan gini kapan ramenya ini, ndak mau beli saya waktu itu. Masih 60 harganya. Terus beli dilalah takdirnya Allah itu saya tuh dilempar-lempar. Beli rumah saya belum jadi, terus ditaruh di blok sini. Begitu nungguin rumah saya yang saya beli itu jadi, rumah saya itu kelongsoran, anak saya hampir mati itu. Beneran, ini bukan kisah fiktif ini, kisah beneran ini. Jadi rumah saya itu roboh. Belakangnya itu roboh kena longsoran, andekan anak dan istri saya waktu itu di kamar. Wis innalillahi wa inna ilaihi rajiun sudah kerebahan itu. Tapi jam 1 malam itu berhubung anak saya sama istri saya itu tak suruh di ruang tamu, jam 1 malam terjadi longsor itu. Langsung rebah rumah saya yang belakang. Setelah itu masih belum jadi rumah saya itu, dipindah lagi. Sempat beli kayak gini ceritanya ini kan. Jadi sakit betul kan. Begitu rumah saya sudah jadi, itu di ujung sana. Jenengan kalau tahu kalau dari sini, guys terus saja nanti ada Gapura Blok M masuk. Itu dulu tanjakan dan ketika dilihat dari luar itu kayak tidak ada kehidupan di situ. Jalanannya rusak tidak karu-karuan. Sudah tak tawar-tawarkan, mungkin kalau sudah laku waktu itu saya sudah tidak ketemu jenengan sudah. Tak tawar-tawarkan saking tidak kuatnya hidup di situ. Tapi saya tiap hari itu membuka Quran. Bedanya orang hafal Quran niku memang tiap hari memang ngaji. Karena kalau tidak ngaji takut hafalannya hilang. Kalau hafalannya hilang dosa malah digebukin malaikat. Jadi mau tidak mau apapun masalahnya itu ngaji tiap hari. Itu kelebihan orang hafal Quran. Jangan kalau pingin ngaji tiap hari nggak ngapalno Quran. Santri saya semuanya tak wajibkan ngapalkan Quran. Meskipun yang sudah tua-tua tak suruh ngapalin Quran. Yes, saya sudah tahu juga ndak bakalan hafalan gitu. Mau sudah tua, tapi kan mau mikirin apa sudah tua-tua gitu. Paling enggak, tapi ada yang sudah hafal 2 juz. Beneran, orangnya sudah umur sekitar 50-an, itu hafal 2 juz, juz 29 sama juz 30. Jadi pikirannya kan, jadi orang itu kan gini ya. Orang itu boleh tua, tapi yang tidak bisa tua itu kan pengen kemapanan, itu tidak bisa tua.
Jiwanya ndak bisa tua, selalu jiwa muda terus. Padahal awake wis ngrik-ngriken, badannya sudah ndak kuat dan ndak kuat, tapi jiwanya kan selalu ingin semangat dan lain sebagainya. Pingin kaya, pingin mapan. Saya takutnya itu nanti kalau meninggal dunia pas mikirin pingin mapan, itu statusnya si A telah meninggal dunia. Statusnya apa? Pingin mapan ndak kesampaian, kan ndak jelas itu matinya. Tapi kalau si A meninggal dunia, statusnya apa? Ngafalkan Quran, cita-citanya 30 juz, dapat 2 juz, meninggal dunia. Itu kan dalam rangka melakukan kebaikan. Jadi semua tak suruh ngapalkan Quran santri saya nih, baik yang kecil maupun yang tua. Pun dari situ saya tiap hari ngaji aja. Wos sering jenengan boleh percaya boleh ndak, tapi saya sering melihat itu rumah saya itu memang gelap betul. Pernah suatu ketika ada teman saya itu mau datang ke rumah saya. Ini cerita Quran dan sholawat gitu. Jenengan boleh percaya boleh ndak. Kalau percaya nggih silakan dipakai. Teman saya itu datang dari luar sana, terus di mana rumah sampean? Ya itu di Gapura itu, tengok aja ke kiri, kan agak naik gini. Dia itu ndak percaya ada rumah kan di dalam, gondolmu gitu, rumahku di situ, ngawur aja. Dia itu ndak percaya kalau di dalam itu ada rumah. Masuk aja ke situ, begitu masuk memang sunyi betul, jalan masih rusak ndak karu-karuan, wis kayak ndak ada kehidupan. Listrik belum ada, air belum ada, wis kayak hidup zaman Belanda gitu. Tapi saya tiap hari ngaji ya wis pokoknya yakin saya. Nawwiru buyutakum bisolah wa tilawatil Quran. Terangi rumah kalian pertama dengan salat sunnah nggih. Kalau salat wajib ya bagusnya di masjid. Kalau salat sunnah itu secara riwayat Rasulullah kalau salat tahajud nggih selalu di rumah. Dan kalau ndak bisa salat nggih baca Al-Qur'an. Saya itu membaca Al-Qur'an terus dan alhamdulillah sekarang meskipun di ujung sekarang itu paling rame. Saya yakin kalau rumah itu dipakai ngaji terus menerus itu ada tandanya lah di langit, sudah terkenal lah di langit. Untuk terkenal di dunia itu jauh lebih gampang. Itu ndak lama terus PDAM masuk, listrik masuk, terus dicor jalanannya, terus sampai ada pondoknya sampai sekarang itu paling rame sekarang di antara napa lingkungan perumahan itu diantara nggih barokahnya Al-Qur'an. Memang jenengan bisa pakai bisa ndak, tapi saya jamin kalau ndak hafal Quran tuh buka Qurannya setahun sekali pas Ramadan selesai tutup lagi Qurannya. Kalau bisa nggih dibuka tiap hari meskipun dikit-dikit pun. Itu semoga sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiatul Mustafa ini li Ali bin Abi Thalib, khusus untuk Ali bin Abi Thalib. Gelarnya Ali bin Abi Thalib itu karramallahu wajhah radhiyallahu an. Kalau radhiyallahu an yang lain. Sayyidina Ali memang agak beda memang. Ya tetap radhiyallahu an. Jenengan juga kalau bikin radhiyallahu an juga tidak masalah sebetulnya. Karena saya bolak-balik ngomong kan, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Semua orang Islam itu orang-orang yang waraditu lakum, orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Berarti radhiyallahu an kan niku. Ustadz Mukhlisin radhiyallahu an, cekel polisi malah. Tapi sebetulnya ndak apa-apa kayak gitu itu. Wong memang Qur'annya ngomong kayak gitu kok. Nggih tapi nggih aja melok-melok lah, keliru. Meskipun ndak keliru sih itu ndak. Wong semua orang muslim itu diridhoi oleh Allah. Lah Sayyidina Ali ini karramallahu wajhah, orang yang dimuliakan oleh Allah wajahnya. Kenapa ulama berdebat, nggih banyak yang sepakat nih. Karramallahu wajah. Kenapa Sayyidina Ali itu gelarnya kok beda dengan yang lain? Karramallahu wajah. Dan ini diantara kemuliaan Sayyidina Ali. Itu Sayyidina Ali itu tidak pernah melihat auratnya sendiri, apalagi melihat auratnya orang lain.
ndak pernah itu Sayyidina Ali itu. Jenengan jauh usah bayangkan terus piye lek kalau mandi ya saya juga ndak tahu kan gitu. Yang jelas ulama itu mengatakan seperti itu. Saya mungkin dia pakai sarung kalau sekarang kan gitu, pakai sarung. Jadi ndak pernah melihat auratnya sendiri. Saya tak cerita sedikit nggih. Ini cerita bab aurat. Sholawat sudah, terus Al-Quran sudah. Ini bab aurat. Allah itu jadi gini. Sayyidina Ali itu tidak pernah melihat auratnya sendiri sampai bergelar karramallahu wajhah. Lah Nabi uniknya Allah itu nggih pernah ada kejadian binasil Quran. Dicatat di Al-Quran itu kisahnya Nabi Musa. Nabi Musa itu adatnya orang Bani Israel ketika mandi itu mandinya di sungai, nggih mandi sama-sama. Lah namanya Nabi Musa itu kan tidak mau mandi bergabung dengan umatnya, mau mandi di sungai. Memang adatnya seperti itu. Jangan yang punya kitab tafsir bisa dilihat nanti di tafsir-tafsir ada di juz 22 itu. Suatu ketika muncul isu, kenapa Nabi Musa itu kok tidak mau mandi bersama-sama kita? Jangan-jangan dia itu azar. Azar itu nggak kurang ajar memang Bani Israel itu. Azar itu kalau bahasa kedokterannya mungkin hernia nih dulu. Hernia, jadi kemaluannya itu agak masalah lah. Tapi kan tidak mungkin Nabi Musa itu mandi terus sama-sama umatnya itu kan tidak mungkin lah. Wong Nabi Musa itu menyendiri itu tujuannya ya biar auratnya tidak kelihatan orang lain kan gitu. Tapi digosipkan, memang kurang ajar memang Bani Israel. Digosipkan, bilangnya kemaluannya azar. Azar itu hernia. Tidak normal itu Nabi Musa itu. Akhirnya sudah gosip kemana-mana. Itu ayatnya di juz 23 itu letaknya di halaman juz 22 di halaman 1, 2, 3, 4, 5 halaman 6 mau hampir habis di surat Al-Ahzab. Itu ada ayat yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina azau Musa fabarra'ahullahu mimma qalu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian semua itu seperti Bani Israel itu yang memfitnah Nabi Musa. Dia itu azar, punya penyakit kelainan lah. Terus Allah ini kan Nabi Musa ini kan tidak bisa mengklarifikasi, masa terus aku ini tidak azar, apa buktinya? Boleh kita lihat kan ya tidak mungkin kayak gitu kan. Tapi Allah itu selalu punya cara kepada hambanya yang soleh. Pokoknya selalu ada jalan. Makanya syaratnya kalau kita ingin enak hidup itu jadi orang soleh. Orang soleh itu seruwet apapun urusannya, semumet apapun itu insya Allah ada jalan. Ya, tapi tetap mumet juga. Tapi jalannya pasti ada. Jalannya Allah itu suatu ketika Nabi Musa itu kan tidak mungkin. Nabi Musa jelas tersinggung lah digitu kan. Wong kita itu disuruh menutup aurat malah ini kayak apa aku ini jelaskannya. Kalau aku ini normal-normal saja kan tidak bisa dijelaskan. Kebingungan Nabi Musa. Allah ini punya cara sendiri caranya Allah. Ketika Nabi Musa itu mandi, ya tetap mandi di sungai. Tetap mandi di sungai, bajunya dilepas, ditaruh di batu. Dilala batunya ini kok kurang ajar. Batunya ini terus hanyut. Jadi ada batu itu terus kayak pelampung hanyut. Nabi Musa itu ngejar batunya tanpa sadar sambil telanjang. Itu kisah nyata itu di Al-Quran. Sambil telanjang akhirnya sampai lewat di pinggir-pinggir pasar. Orang Bani Israel tahu semua. Oh ternyata Nabi Musa itu normal ternyata. Jadi lucu kan. Ya itu salah satu caranya Allah. Tapi Nabi Musa buka aurat seperti itu yang tidak dosa. Wong Nabi Musa tidak sadar kok. Wong tahu-tahu bajunya dibawa lari sama batu itu tadi. Kok ada batu itu terus lari sekencangnya itu kena arus air. Ya, karakter Nabi Musa begitu batunya berhenti dihentikan kena
biasa senjatanya tongkat, dipukul pakai tongkat, yang ngamuk lah Nabi Musa, hancur berkeping-keping batu itu. Batu tak kurang ajar. Di mana-mana batu itu tenggelam kok kamu malah lari. Ini sedikit kisah Nabi Musa. Maka zaman dulu saya ingat Gus Dur itu ngomong Al-Quran itu kitab suci paling purno. Karena Gus Dur itu nggak mungkin tahu ayat-ayat kayak gini. Memang vulgar Quran tuh. Tapi tetap bahasanya itu tetap halus Allah itu. Kalau menjelaskan sesuatu kayak gini, ini kan solusinya Allah untuk menyelamatkan fitnah yang diterima oleh Nabi Musa dari Bani Israel. Qala, berkata Sayyidina Ali, da'ani, memanggilni kepadaku sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah memanggil saya. Fakholautu, maka kita itu berdua ma'ahu, hanya dengan Rasulullah. Saya berdua dengan Rasulullah fi manzilihi, di rumahnya Rasulullah. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan li kepada saya, ya Aliyu. Saya suatu ketika dipanggil oleh Rasulullah. Sayyidina Ali, Ali kamu kesini. Ada apa ya Rasulullah? Terus ini didawin oleh Rasulullah, dibilangin oleh Rasulullah, ya Aliyu, wahai Ali, anta, engkau iku minni, saking ingsun, bimanzilati Haruna mim Musa, kedudukanmu itu seperti kedudukan Nabi Harun dengan Nabi Musa alaihi salam. Jadi kedudukannya Rasulullah dengan Ali itu sama persis kedudukannya kayak Nabi Harun dan Nabi Musa, sepupuan. Tapi Nabi Harun dan Nabi Musa itu ada yang mengatakan nggih saudara, kayaknya nggih sepupu yang benar itu. Dan di antara kehidupan Nabi yang double nabinya itu Nabi Ibrahim. Mulai Nabi Ibrahim itu sudah double-double. Nabinya sudah double-double. Nabi Ibrahim itu satu zaman dengan Nabi Ismail, Nabi Ishak, satu lagi niku Nabi Lut, 4 nabi. Tapi punya wilayah sendiri-sendiri. Nabi Musa itu sama dengan Nabi Harun. Kenapa Nabi Musa ini sampai dikasih pengawal namanya Nabi Harun? Itu kisahnya yang masyhur di Al-Quran, di surat Al-Qasas. Itu Nabi Musa itu kan makan bara api, jamroh, bara api dimakan. Apa Nabi Musa tidak duwe akal kok makan bara api? Ya ndak. Nabi Musa itu mulai kecil nggih cerdas. Mulai awal ketika awalnya ditangkap oleh Fir'aun, masuk ke kerajaan Fir'aun, itu Nabi Musa itu kan agak nakal memang. Agak nakal ya cerdas lah, memang cerdas orang calon nabi kan itu. Tiap digendong Fir'aun itu narik-narik jenggotnya Fir'aun, ditarik-tarik, terus bilang Fir'aun, dasar anaknya Bani Israel kurang ajar, ini harus dibunuh ini anak ini. Bilang Siti Asia istrinya Fir'aun, ndak, namanya anak kecil ya kayak gitu. Terus Fir'aun tuh ngomong gini, ya sudah tak tes, kalau memang dia itu memang ndak pinter, belum pinter, berarti tak maafkan yang narik-narik jenggot saya itu. Akhirnya dites, kalau dia nanti milih buah, antara buah dan bara api, kok dia milih buah, berarti dia itu sudah pinter, memang kurang ajar ini Musa ini, harus tak bunuh ini. Kalau dia milih bara api, berarti dia memang tidak ngerti apa-apa, tak maafkan, bilang Fir'aun. Nah, Fir'aun itu kan dibilang pinter, nggak pinter, dibilang bodoh, nggak bodoh banget kan. Wong merawat orang yang akan menghancurkan kerajaannya. Singkat cerita, Nabi Musa itu ternyata milih, sebetulnya sudah milih buah, wong Nabi Musa itu pinter, dibelokkan oleh malaikat Jibril, akhirnya milih bara api. Mau tidak mau dimakan. Terus Nabi Musa itu satu-satunya nabi yang lisannya itu tidak sempurna gara-gara makan bara api. Ya kalau gampangnya sekarang mungkin tidak bisa bunyi R yang sempurna. Jadi kalau ceramah itu tidak jelas, tidak bisa didengar dengan baik oleh pendengarnya, tidak bisa didengar oleh Fir'aun karena lidahnya
terkena niku au jamrah. Wa akhi Haruna, terus Nabi Musa itu berdoa kepada Allah, wa akhi Haruna huwa afsahu minni lisanan fa arsilhum ma'aya rid ayyusaddiquni inni akhafu ayyukadzibun. Ya Allah, saya minta kepadamu agar Harun ini dijadikan nabi untuk mendampingi saya. Akhirnya Allah mengangkat Nabi Harun. Jadi Nabi Harun ini nabi proposalnya Nabi Musa zaman sekarang. Akhirnya proposal dilegalkan, itu membangun masjid kurang, ndak apa-apa bikin proposal. Proposal Nabi aja ndak apa-apa kok, apalagi cuman proposal untuk pembangunan masjid, nggih, malah ndak apa-apa nih. Ini kisahnya Nabi Musa. Terus Sayyidina Ali ini yang sering saya itu sering ditanya gini, apalagi rame-rame ini, rame-rame, saya ndak ikut-ikut lah. Saya cuman sering ngomong, kita itu, ini kan Rasulullah ngomong, ya Aliyu anta minni, engkau itu ahlul bait, engkau itu termasuk keluargaku. Pernah juga ngomong Salman minna. Salman itu orang Persia tapi disebut keluarganya Nabi. Jadi kadang Rasulullah itu nyebut orang-orang lain itu dianggap sebagai keluarga. Nah, begitu kita ini kan kalau dibilang apes nggih apes. Kalau boleh dibahasakan apes, nggih kita lahir di Indonesia, terus lahir di akhir zaman. Ndak pernah ketemu Nabi. Ndak pernah bertatap muka dengan Nabi. Itu kalau boleh dibilang apes nggih apes-apesnya kita. Tapi Rasulullah ngasih hiburan. Hiburannya bukan hiburan sembarang hiburan. Rasulullah pernah mengatakan dalam hadis, kullu nasabin mungqati'un ila yaumil qiyamah illa nasabi wasababi. Semua nasab, semua silsilah keluarga itu terputus sampai hari kiamat. Ndak satu pun yang tersambung. Illa nasabi, kecuali nasab saya, bilang Rasulullah, yang dari Fatimah. Wasababi, dan sebab yang ingin menjadi keluarga saya lewat sebab. Artinya gini, kita bisa menjadi keluarga Rasulullah itu lewat dua jalur nggih. Yang pertama lewat jalur nasab. Wis ndak kan? Wis jelas ndak, saya juga ndak. Kalau keturunan Nabi Adam iya, tapi blesetnya kan mungkin nyampe kemana-mana. Kalau Quran menyebut dzurriyyataman hamalna ma'anuh, kita yang hidup sekarang ini, Al-Quran menyebut kita itu keturunan Nabi Nuh. Tapi jenengan kan ndak pernah nyebut kita ini keturunan siapa? Keturunan Nabi Adam. Sebetulnya ndak, kita itu yang hidup setelah periode Nabi Nuh, itu disebut, Quran menyebut dzurriyyataman hamalna ma'anuhin. Kita itu keturunan dari Nabi Nuh. Karena nopo? Nabi yang diuji oleh Allah, ditenggelamkan dunia, itu zaman Nabi Nuh. Wes ndak ada manusia yang hidup zaman itu kecuali Nabi Nuh dan murid-muridnya dan kaumnya yang iman, 80 orang. Nah, harusnya yang dari 80 ini kan muslim semua, punya keturunan sampai kita itu nggih muslim semua. Tapi kenapa? Ya sudah kok ada yang muslim, ada yang Kristen, Hindu, Buddha, niku sudah terkontaminasi. Harusnya kita itu keturunan orang-orang baik. Ya alhamdulillah kita terlahir jadi orang muslim. Niku nikmat yang patut disyukuri. Kita tidak bisa bayangkan andaikan kita terlahir terus lahir di Amerika, tahu-tahu jadi orang Kristen. Niku kan betapa sengsaranya. Lahir di Korea, tahu-tahu jadi orang agama non muslim semua. Jadi untuk syukur kepada Allah, wis gak usah nunggu kaya, ndak usah nunggu macem-macem, wis jadi orang Islam niku wis patut disyukuri setinggi-tingginya. Toh kita di dunia cuman sebentar, 60-70 selesai. Selesai wis, nanti langsung pindah ke akhirat abadan abada. Nah, ketika kita sudah tidak bisa masuk jadi keluarganya Rasulullah lewat jalur nasab, itu Rasulullah memberi kabar gembira. Yang kedua itu lewat jalur sebab. Apa jalur sebab itu? Yaitu al ulama warasatul anbiya. Kalian semua bisa jadi keluarga saya lewat jalur sebab. Yang pertama tentu
menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini kan macam-macam. Ketika seseorang itu menuntut ilmu, maka dia berusaha untuk menjadi keluarganya Rasulullah lewat jalur sebab. Oke, kayak kita semacam ini, kalau kita tahu ilmunya, kita itu begitu tinggi di hadapan Allah karena berusaha merangsek untuk menjadi keluarganya Rasulullah lewat jalur sebab. Berarti kita sadar betul. Kalau saya sadar betul, tidak tahu jenengan, mudah-mudahan juga sadar kan itu. Sadar kalau tidak bisa masuk lewat keluarga itu akhirnya mau ngaji gitu maksud saya. Jadi tiap ada majelis taklim itu didatangin. Terserah majelis apapun, majelis taklim apapun, terlepas itu dapat ilmunya atau enggak, yang penting mau duduk di majelis ilmu, itu berarti kita menjadi keluarganya Rasulullah lewat jalur sebab. Pun nggih Pak, jelas nggih. Jadi tiap kita, berarti yang ndak ikut ngaji ndak bisa dikatakan seperti itu. Belum tentu juga. Kalau umpamanya jamaah yang di sini tadi pulang karena anaknya ingin diantar beli buku, malah itu kelas yang tertinggi, malah mengamalkan ilmu. Di sini masih teori, yang pulang ngantarkan anaknya beli buku itu malah yang tertinggi. Ya bolak-balik kalau tahu juga ilmunya. Kalau ndak tahu ndak dinilai seperti itu juga. Ghayra annahu, jadi kedudukan Sayyidina Ali dan Rasulullah itu seperti kedudukan Nabi Harun dan Nabi Musa. Ghayra annahu, tetapi sesungguhnya tidak adalah nabi ya ba'di, tidak akan ada nabi setelah aku. Sayangnya setelah aku itu tidak ada nabi lagi Ali. Andaikan ada nabi lagi, maka kamu yang akan jadi nabi. Niku dawuhnya Rasulullah. Sudah tidak ada nabi nggih. Pokoknya tidak ada nabi. Kalau ayat Al-Qur'annya niku makana Muhammadun aba ahadim mirrijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad adalah khataman nabiyyin, nabi terakhir. Kalau ada orang ngaku-ngaku nabi, itu sudah dipastikan nabi palsu. Bahkan zaman Rasulullah itu ada nabi palsu niku dua. Yang pertama jenenge Musailamah, ada yang baca Musailimah. Musailamah Al-Kadzab, terus yang kedua Al-Aswad Al-Ansi. Aswad Al-Ansi, ada dua orang. Itu masih Rasulullah masih hidup. Ketemu Rasulullah kalau Musailamah itu, ketemu Rasulullah, tapi setelah sepeninggal Rasulullah, Musailamah itu mengaku dirinya sebagai nabi, Musailamah Al-Kadzab. Makanya terus ketika Rasulullah meninggal dunia, diganti Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar ini kayak ndak ada prestasinya karena sibuk memerangi Musailamah itu tadi. 2 tahun sibuk memerangi Musailamah karena terjadi banyak kemurtatan. Akhirnya ndak bisa ngurusin negara, ngurusin kemurtatan selama 2 tahun. Musailamah akhirnya terbunuh. Al-Aswad Al-Ansi juga terbunuh. Yang bunuh namanya Virus. Dua-dua nabi palsu itu mati dua-duanya. Islam berkembang niku mulai Khalifah Umar bin Khattab, dan itu perkembangannya sangat masif, sangat cepat. Inni usika, pun titik, setelah Nabi Muhammad tidak akan ada nabi lagi. Inni usika, ini sesungguhnya aku usika, berwasiat, al yauma kepadamu. Inni usika sesungguhnya aku usika berwasiatkah kepadamu al yauma pada hari ini. Biwasiyatin dengan beberapa wasiat. In anta, saya mewasiatkan kepadamu Ali. Yang bukan Ali nggih boleh juga, ndak harus Ali kan. Pokoknya ilmu-ilmu seperti ini, kadang Rasulullah itu kan kita habis sholat baca subhanallah, terus alhamdulillah, itu kan ajarannya Rasulullah untuk Fatimah. Bukan berarti kita, aku kan bukan Fatimah, ndak boleh berarti membaca subhanallah. Bukan, ya semua orang boleh untuk melakukan kebaikan. In anta, lamun ono sapa sira, hafizta iku hafizta ngrekso memelihara ha ing wasiat ishta hamidan. Ini jaminan dari Rasulullah. Ishta hamidan wa mutta syahidan. Kamu akan
hidupmu akan menjadi terpuji. Terbukti nggih, Sayyidina Ali itu sahabat Nabi melarat banget. Wes ndak ketulungan melaratnya Sayyidina Ali itu. Padahal teman-temannya kaya raya. Nggih niku hebatnya didikannya Rasulullah. Jadi yang melarat itu ndak pernah iri kepada yang kaya. Yang kaya ya apalagi ndak akan iri kepada yang melarat kan ngoten. Terus pokoknya dia jalan sesuai kondisinya masing-masing, disyukuri keadaannya masing-masing. Itu zaman Rasulullah. Sayyidina Ali itu ketika akan menikah dengan Fatimah, jenengan kalau membaca sejarah, mas kawinnya itu baju perang. Wong mas kawin untuk perempuan kok dikasih baju perang. Ya sama Fatimah kan ya tidak pernah dipakai. Saking melaratnya orang. Lah Rasulullah tahu betul kalau Sayyidina Ali itu orang yang berilmu karena dididik langsung oleh Rasulullah mulai kecil. Bahkan termasuk anak kecil yang pertama masuk Islam adalah Sayyidina Ali. Gak takok apakah dia punya harta atau enggak. Zaman sekarang bos ndak bisa kayak gitu. Nganggur ya angel tenan delek bojo kan itu. Sayyidina Ali diambil menantu Rasulullah padahal melarat banget. Makanya ketika Rasulullah telah menjadi orang kaya, itu Fatimah sama Sayyidina Ali eker-ekeran. Napa nggih? Apa bahasa Indonesia eker-ekeran niku? Pokoknya Sayyidina Ali itu ngomong gini, Fatimah, coba kamu datang ke bapakmu sana loh. Bapakmu sekarang jadi orang kaya. Memang Rasulullah pernah kaya banget. Tapi kekayaan itu tidak pernah dipakai untuk kepentingan dirinya Rasulullah. Kepentingannya untuk kemaslahatan Islam. Kalau untuk perang macam-macam berjuang itu digunakan untuk Rasulullah. Rasulullah meskipun pernah jadi orang kaya pas waktu perang Hunain banyak macam-macam emas dan lain sebagainya, Rasulullah tetap sering kelaparan. Tidak pernah perutnya itu terus sampai kekenyangan glegeken macam-macam, tidak pernah sudah. Beda sama orang sekarang, tidak bisa ditiru Rasulullah. Makanya kalau ada orang paling sunnah Rasul, tidak bisa sudah. Rasulullah itu ditiru tidak bisa. Kalau kita bisa niru itu ya Rasulullah sholat ngadep ke Ka'bah ya kita ngadep ke Ka'bah. Rasulullah rukuk ya rukuk. Suasana hati itu tidak bisa kita tiru, sama sekali tidak bisa. Yang paling gampang nggih niru jenggoten lah itu tinggal gampang kayak gitu-gitu itu. Yang agak berat ngapalkan Quran aja nggih berat kan gitu. Jadi ndak bisa Rasulullah itu ditiru sunnah Rasulnya yang kelas-kelas berat ndak bisa. Begitu eker-ekeran bertengkar lah Sayyidina Ali sama Fatimah. Coba minta bapakmu sana, minta budak satu lah, biar kamu ini ada yang bantuin ngurusin rumah tangga, masak macam-macam biar ada yang bantuin. Ternyata Fatimah juga ndak berani aku ngadap kepada Rasulullah, kepada bapak. Ya sudah kita ngadep berdua. Begitu ngadep berdua, karena Rasulullah paham betul anaknya dan Sayyidina Ali ini bukan orang yang materi lah kalau bahasa sekarang. Sudah kalian cukup baca subhanallah. Malah kalau orang awam kan wong ini perlu budak kok dikasih wiritan kan ndak nyambung kan. Piye kan gitu. Tapi Rasulullah paham betul. Sayyidina Ali begitu dibilangin kayak gitu, Fatimah bilangin kayak gitu, ya sudah dikerjakan. Ndak terus bantah. Ini mau jenengan praktekkan sama anak jenengan. Jenengan kaya raya, anaknya minta mobil, terus wis nak wiritan ae. Piye to, Pak? Wong aku butuh mobil kok kongon wiritan. Pasti ngamuk anak jenengan. Ndak nyambung kayak gitu itu. Akhirnya dikerjakan oleh Fatimah. Bon niku Sayyidina Ali. Begitu melaratnya hidupnya tapi jadi raja, tetap mulia, tetap terpuji hidupnya. Karena ngugemi napa wasiatnya Rasulullah, melaksanakan wasiatnya Rasulullah ini. Terus yang kedua, yang pertama jaminan dari Rasulullah ketika kamu mengamalkan wasiatku ini hidupmu akan terpuji. Terbukti Sayyidina Ali meskipun melarat ujung-ujungnya Sayyidina Ali itu hidupnya terpuji jadi raja, jadi khalifah. Bahkan khalifah yang pertama kali hijrah. Dia ono apike Sayyidina Ali itu hijrah. Andaikan Sayyidina Ali karena konflik kan waktu itu dengan Muawiyah. Konflik dengan Muawiyah terus hijrah. Andaikan Sayyidina Ali ndak ada orang hijrah, Islam itu ndak akan nyampe sini. Saya yakin ndak akan nyampe sini. Barokahnya Sayyidina Ali kelahi sama Muawiyah, itu masalah kerajaan akhirnya terjadi perang saudara.
perang antara umat Islam dan itu tragedi dalam Islam. Orang Islam saling bunuh. Tapi kalau ulama itu ada yang menerka gini, kenapa orang Islam kok saling bunuh dengan orang Islam? Itu sudah takdir. Andai kan gini, jadi analoginya itu ya memang bagusnya kayak gitu. Tak kasih analogi jenengan biar ndak salah paham kan. Sayyidina Ali ini menantunya Rasulullah. Muawiyah itu adik iparnya Rasulullah. Pernah dengar Muawiyah bin Abi Sufyan? Rasulullah itu punya istri namanya Romlah. Romlah ini anaknya Abu Sufyan. Romlah punya suami awalnya sinten niku Abdullah bin Jahsy. Ini orang murtad. Terus begitu murtad, Romlah ini dinikah oleh Rasulullah, anaknya Abu Sufyan. Romlah punya adik namanya Muawiyah. Berarti adik iparnya Nabi Muhammad. Abu Sufyan itu pengganti Abu Jahal, orang kafir. Jadi Rasulullah pernah punya mertua itu orang kafir. Jadi cobaannya ndak main-main jadi nabi itu. Orang soleh juga cobaannya ndak main-main. Berarti jenengan yang ndak pernah dicoba, jangan merasa baik-baik saja. Berarti derajatnya ndak tinggi itu di hadapan Allah. Orang yang derajatnya tinggi di hadapan Allah, cobaannya luar biasa. Rasulullah cobaannya ndak karu-karuan. Itu derajatnya. Bahkan ada ayat Al-Quran, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian itu mengira ketika kalian mengatakan saya hari ini beriman kepada Allah, terus akan kubiarkan hidupmu akan baik-baik saja, bilangnya Allah. Enggak seperti itu. Ketika seseorang itu mengatakan saya menjadi orang baik ya Allah, akan dicoba habis-habisan oleh Allah, dan cobaan yang enggak enak biasanya. Berbahagialah kita sing uripe kakean masalah. Niku berarti disenangi Allah. Tapi kuncinya tetap kudu sholat nggih. Lek wis akeh masalah terus ninggalkan sholat itu ndak bener itu. Ndak bener karena nanti kita ketika di hadapan Allah itu pasti ada muqabalah. Muqabalah itu artinya gini. Muqabalah itu andaikan ada orang kaya terus ndak sholat. Itu nanti kenapa kamu di dunia kok ndak sholat? Saya kebanyakan harta ya Allah, sibuk ngurusin harta, akhirnya sibuk bersenang-senang dan lain sebagainya. Kamu sama Sulaiman kaya mana? Kaya Sulaiman, Nabi Sulaiman. Sulaiman yang kaya seperti itu tetap taat kepadaku, neraka sudah. Tapi tetap surga nggih, pokok Islam tetap nang surga, aman mawon pokok Islam. Ketika kita jadi orang miskin yang penuh masalah, penuh cobaan terus ndak sholat, itu Allah akan mendatangkan nabi yang lain. Kenapa kamu ndak sholat? Saya miskin ya Allah, banyak cobaan hidup, akhirnya ndak kober sholat dan lain sebagainya. Didatangkan Nabi Ayub. Miskin mana, berat mana hidupmu dengan Ayub? Ya berat Ayub, Nabi Ayub sampai diasingkan. Nabi Ayub yang hidupnya kayak gitu aja tetap sholat, tetap taat kepadaku, neraka lagi. Jadi kita itu di hadapan Allah ndak ada benernya. Akhirnya yang bener nggih sami'na wa ata'na niku ujungnya ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wa mutta syahidan. Pun nyampe niku mawon. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.